Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar paman-paman di rumah? Semoga paman-paman semua dalam keadaan sehat ya hari ini ya paman ya. Alhamdulillah, ini hari apa ini? Sabtu, tanggal 23 bulan 11 2024 ya. Saya punya kesempatan buat live lagi paman. Untuk melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang membuka bevel. Namun sebelumnya jangan lupa kopinya paman ya. Minum kopi dulu paman. Bismillah. Ya, ini sebenarnya saya ada sedikit lanjutan tentang pembicaraan tentang ngebuka mata atau ngebuka bevel kemarin. Ini berdasarkan beberapa kasus yang saya temuin ya paman, dan kenapa saya merasa pengen bikin video ini, karena ini salah satu yang sangat penting ya paman. Ini sering-sering sekali terjadi dan masih banyak yang bingung kenapa. Soalnya saya pribadi pernah ngalamin, dan beberapa teman-teman yang datang ke sini juga atau yang belajar sama saya, belajar asah atau sekedar main bawa pisaunya, kita nemukan permasalahan ini. Oke, tentang buka mata ya, lebar bevel dan pengaruhnya terhadap sudut asah. Kemarin tentunya paman sudah dapat penjelasannya ya tentang buka bevel, buka mata atau lebar mili itu, terus pengaruhnya terhadap sudut asah atau sudut iris. Nah, hari ini saya spesifik membahas lagi ya tentang beberapa kasus yang sering terjadi dalam ngebuka mata itu. Ini udah ada poin yang saya tulis di sini, nanti saya tunjukin sama paman poin-poin pentingnya saja ya paman. Ya, kali ini saya mau pengen menjelaskan tentang berdasarkan kejadian yang sering terjadi ya paman, yaitu pisaunya sama, bukaan bevelnya sama, tapi sudutnya berbeda. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Saya ulangin sekali lagi, pisaunya sama, bukaan bevelnya sama, tapi sudutnya berbeda. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi kasusnya begini paman. Ada yang datang kepada saya waktu itu bawa pisau Victorinox, kebetulan yang sama, ukurannya sama, butcher 20 inch. Ini kebetulan saya punya ya paman. Nah, pisau beliau itu, paman itu pisaunya masih baru tapi sudah diasah. Pas diasah, datang ke saya, dia lihat pisau saya. Pisaunya dia itu diasah, bukaannya sudah lebar ya katanya, sudah diasah, sudah dibuka matanya. Bukaannya sudah lebar. Dia lihat pisau saya, bukaannya cuma 2-3 mili, 2 mili, punya dia itu di atas 3 mili sampai 4 mili bahkan. Terus dia bilang, kok paman ini bevelnya kecil ya, punya saya agak lebar. Oh, mana? Saya lihat gini. Oh iya ya. Terus saya ambil batu, saya cek. Seperti kemarin ya, paman sudah dapat penjelasannya ya dari saya ya tentang ini. Pas saya cek, punya saya malah lebih kecil sudutnya dibanding punya beliau. Pas punya beliau diangkat kok lebih tinggi, padahal bukaan bevelnya lebih tinggi gitu. Punya saya malah bukaan bevelnya cuma 2 mili, punya dia hampir 4 mili gitu. 3 mili lebih lah mungkin ya kan. Cuma harusnya kan dengan bukaan yang lebar itu harusnya sudut dia lebih kecil, karena dengan apa tujuan kita membuka itu kan adalah mengecilkan sudut asah ya paman ya. Paman sudah dapat penjelasannya dari saya kemarin, jadi ini sudah saya gambarkan. Misalkan seperti ini judulnya tadi ya, yang bagian atas. Oke, kasih tentang tema kita hari ini yang atas. Oke, kemudian kita lanjut ke gambar nomor 2 di sini. Oke, yang satu kecil ini biasanya baru dari pabrik, terus kita buka matanya menjadi lebih tinggi gitu, milinya lebih naik, terus berarti sudutnya lebih kecil. Yang satu misalnya 15, yang satu misalnya menjadi 12 derajat. Karena keinginan kita dalam membuka mata itu tujuannya adalah mengecilkan sudut, sehingga efeknya bevelnya jadi lebih lebar, tapi sudutnya kecil, sehingga daya irisnya jadi lebih mumpuni ya paman. Nah, jadi ketika kalau paman lihat gambar kedua, harusnya ketika dia semakin lebar, sudutnya semakin kecil. Nah, yang terjadi pada pisau dia adalah walaupun dia lebar, bahkan punya saya lebih kecil dari punya dia, dan punya saya ini udah diasah puluhan kali, paman sering lihat saya mengasah pisau Victorinox ini. Tapi kok sudut punya saya
sekitar 12 derajat atau 10, punya dia malah sekitar 15 derajat lebih tinggi gitu. Harusnya semakin lebar, semakin kecil. Karena niatnya pasti seperti itu ya Paman ya. Nah, jadi kita akan jawab itu. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Kenapa bisa seperti itu? Oke? Kira-kira sampai di sini dipahami ya Paman maksudnya dari pembahasan ini. Pisaunya sama, bukaan bevelnya sama atau beda ya. Bahkan punya saya lebih kecil tadi. Tapi kok sudutnya berbeda. Jadi apa yang terjadi sebenarnya di balik itu? Nah, kasus-kasus seperti ini tuh sering Paman saya lihat pisau itu seperti itu. Jadi saya coba menjelaskannya di sini secara perlahan ya kepada Paman. Oke? Kita mulai Paman, ini penjelasannya. Tadi saya baru pembukaannya ya tentang apa yang akan kita bahas. Saya lanjut ngopi dulu ya Paman. Bismillah. Sebentar saya cek handphone saya ini. Kalau nggak salah tadi baterainya full ya. Oh iya, aman. Oke, kita lanjutkan Paman ya. Ini soalnya saya bikin video tanpa dipotong ya biasanya Paman, saya langsung aja, saya males edit video. Termasuk ngasah dan teori-teori seperti ini juga apalagi ya. Nah, kasusnya kenapa itu terjadi dan kenapa sudutnya menjadi tinggi? Karena itu terjadi karena gerakan yang tidak konsisten atau inkonsistensi ya Paman dalam mengasah. Itu ini udah saya tulis poinnya ya. Inkonsistensi dalam mengasah. Paman bisa lihat poin yang pertama terjadi karena inkonsistensi dalam mengasah, dan poin yang kedua mengasah pada bidang yang salah. Nah, bidang yang salah itu maksudnya dia mengasah segitiganya harusnya seperti ini, dari sini sampai sininya harus kena semua. Kadang-kadang yang diasah itu cuma ujungnya aja, bagian belakang nggak kena, atau bagian belakangnya aja, bagian depan nggak kena. Nah, ini dampaknya apa? Oke, sampai di sini pahamin dulu ya. Ini terjadi karena inkonsistensi dalam mengasah atau mengasah pada bidang yang salah. Yang misalnya contohnya bidang yang salah itu dia tidak sampai apexnya atau hanya puncaknya saja yang diasah, sehingga nanti dia menyudut, sehingga sudut asahnya semakin tinggi. Atau bagian belakangnya saja dari bevel itu yang mata nggak kena, yang ini aja digosok-gosok sehingga bevelnya jadi semakin lebar, tetapi sudutnya tetap demikian atau tidak mengecil gitu, padahal tujuannya mengecil. Ini banyak sekali terjadi ya, terutama buat yang pemula atau yang masih belum berpengalaman dalam mengasah. Saya nemuin kalau orang mengasah itu biasanya pisau baru gitu, misalkan Victorinox ini cuma 1 mili, terus diasah itu naik jadi tinggi 3 mili gitu, tapi pas dicek sudutnya masih sama aja, atau bahkan sudutnya semakin tinggi. Dia nggak tahu, jadi yang diasah itu belum punya tujuan ke arah sana, padahal kita itu sebenarnya ngelebar bevel ini ya, yang tadinya seperti ini bawaan pabrik masih 15 derajat, kita kecilin, kita otomatis garis belakang ini pada naik, jadinya lebih lebar milinya, matanya itu, dan otomatis juga sudutnya mengecil dari yang begini menjadi seperti ini. Nah, dia tidak seperti itu ya. Jadi itu terjadi karena inkonsistensi dalam mengasah atau mengasah pada bidang yang salah. Ini akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, dampaknya apa? Efeknya kenapa bisa begitu? Atau kenapa kok sudutnya bisa jadi tinggi gitu? Bisa jadi tinggi karena yang terjadi adalah permukaannya itu, V-nya itu dia ngonvex. Ngonvex itu artinya ngegelembung. Ngegelembung maksudnya menjadi seperti ini, Paman. Harusnya seperti ini, kita pengennya, tapi menjadinya seperti ini. Nah, ini akan menyebabkan sudut asah ini menjadi tinggi, karena waktu ngasah dia akan mengganggu sama gelembung di tengah ini, sehingga untuk kena bagian mata supaya bisa tajam tercipta bur, dia harus tinggi gitu. Nah, ini terjadi, maka saya bilang tadi gara-gara inkonsistensi dalam mengasah atau mengasah pada bidang yang salah, terjadi karena gerakan asah yang tidak konsisten. Biasanya kan konsisten seperti ini ya, pada sudut yang sama, terus tidak konsisten sehingga menyebabkan dia jadi ngelembung, atau bagian mata nggak kena, masih mengambang, bagian punggung belakang yang kena, yang di atas bevel segitiganya itu yang kena, hanya bagian sini yang kena misalkan ya, naik terus jadi yang bagian ini, matanya nggak kena, masih tetap seperti itu, sehingga dia menyebabkan menjadi gelembung. Nah, ini
sudah saya contohkan sama gambar. Jadi yang sebentar, tapi sebelum lihat gambarnya saya jelasin dulu. Kalau paman beli pisau baru misalkan ya, paman beli pisau Victorinox ICL atau apa gitu ya kan, yang ada micro bevelnya, ada V-nya ini. Nanti paman lihat kan, bukanya tuh biasanya masih kecil ya, masih 1 mili, sudutnya pun masih tinggi ya. Misalnya untuk selera kita, misalkan kita suka 12 derajat atau 10 derajat, biasanya sudutnya tuh bawaan pabrik itu masih 17, masih 15 gitu ya. Nanti kita buka lagi supaya dia menjadi lebih rendah, sudutnya jadi 12 derajat, dari 15 derajat tadi lebih kecil sehingga daya irisnya lebih enak. Nah, itu kalau paman lihat bawaan pabrik itu, lihat dari samping seperti ini atau ya lihat dari sini aja, itu dia sangat-sangat flat ya, sangat flat dalam arti itu kalau bahasa saya, paman mungkin sering nonton saya ngasah, itu sangat rigid. Makanya saya bilang itu, oh, ini saya tunggu dulu ya paman sampai dia benar-benar rigid ya. Selain kita menciptakan bur, yang saya sebut rigid itu adalah V-nya itu benar-benar V. Jadi misalkan dia seperti ini bentuknya, nancep ya, rata permukaannya itu. Dia walaupun 2 mili itu kan bisa flat, bisa juga gelembung paman. Ya ini yang kita maksud dengan convex, bisa flat, bisa juga gelembung. Jadi saya maunya seperti ini. Karena dengan seperti ini itu akan menancap, dia membantu daya irisnya menjadi lebih bagus. Bukan berarti convex enggak tajam ya, atau enggak bagus, enggak tumpul. Nanti kita bahas itu konteksnya berbeda. Cuma kita berbicara niatnya. Kalau niatnya adalah pengen bikin V, misalnya mikronya seperti bawaan pabrik tadi masih tetap flat, hanya saja dia lebih mengembang, kita pengennya sehingga sudutnya lebih kecil. Berarti dia tetap seperti ini dong. Nah, tapi ketika dalam pergerakan mengasah, gosok, asa ya, gara-gara maju atau gara-gara mundur tidak konsisten, terjadi naik sudut, turun, naik turun, jadinya ngonvex. Yang harusnya seperti ini, jadinya seperti ini. Ini ada beberapa penyebab ya paman. Salah satunya adalah batunya yang tidak rata. Batu yang tidak rata, misalkan ya, paman punya Subton atau King, sudah gelembung, seperti kayak orang-orang di rumah itu yang batunya nggak pernah dilapping, sementara kita pengennya flat, itu hasilnya nggak bakal bisa flat, karena dia akan ngikutin pergerakan batu, jadinya gelembung. Makanya pentingnya ngelapping atau flattening seperti yang saya jelaskan kemarin, supaya batunya rata, sehingga permukaannya rata, kita tinggal menjaga konsistensi kita dalam mengasah. Ya, kalau kita sudah konsisten tapi batunya gelembung, ya tetap aja juga jadinya bakal gelembung, mata itu bakal ngonvex. Jadi itu salah satu batunya. Yang kedua, batunya sudah flat, bisa jadi gaya mengasahnya, teknik mengasahnya, gerakannya yang masih belum konsisten, entah pada saat maju atau mundur, sehingga terjadi pergerakan-pergerakan seperti itu yang membuat mata itu menjadi tidak rigid atau tidak V seperti ini, benar-benar V, jadinya agak ngelembung atau ngegelembung seperti itu, sehingga sudutnya menjadi tinggi ya. Tapi perlu dipahami ya paman ya, bahwa kita ini ngasahnya manual, pakai tangan, nggak pakai penyudut, nggak pakai jig, nggak pakai pengunci. Ada pergerakan yang sedikit itu, perbedaan itu, sehingga dia tidak benar-benar flat, itu dimaklumin ya, tapi jangan banyak. Kalau niatnya flat ya jangan sampai menjadinya terlalu ngonvex gitu ya. Kalau bisa mendekati flat semaksimal mungkin, kalau bisa ya seperti ini gitu, enak lihatnya atau seperti ini. Jangan sampai dia gelembung seperti ini. Artinya wajar, bisa ditoleransi. Yang namanya tidak pakai pengunci, tidak pakai jig, gerakannya manual, tetapi hasilnya agak ngegelembung dikit, itu wajar. Tapi kita makin hari kita coba minimalkan itu. Kalau niatnya pengen flat, harusnya flat, oke? Nggak ngonvex. Nah, di sini gambarnya. Yang harusnya flat ya seperti ini ya paman ya. Tahu-tahu yang terjadi dia ngonvex. Nah, ini yang saya maksud dengan ngonvex ya. Paman lihat gambar yang kedua yang ada di sini, itu ngonvex ya. Jadi dia ngegelembung seperti ini. Kita pengennya seperti ini. Nah, dalam kasus dua gambar yang ini paman, misalkan yang ini cuma 2 mili, yang ini 3 mili, tapi yang 3 mili itu ngonvex, yang 2 mili itu benar-benar flat, bisa jadi yang 2 mili ini sudutnya bahkan lebih kecil dibanding yang ngonvex tadi 3 mili. Nah, harusnya kan semakin dia lebar 3 mili, 4 mili, sudutnya makin kecil kalau ngasahnya benar. Karena begini kan bentuknya. Sudutnya menjadi naik, gini kita naikin, kita tipisin, otomatis belakangnya juga naik. Jadi 3 mili, jadi 4 mili, jadi 5 mili. Harusnya sudut ininya makin kecil. Tapi ternyata gara-gara dia ngembang begini, tidak konsisten ngasahnya, ternyata sama aja sudutnya tidak berubah atau malah jadi tinggi. Gara-gara gerakan yang
tidak konsisten. Dia itu tinggi karena ini gemuk paman. Otomatis bagian mata itu terhalang sama bagian gemuk yang tengah dari mikro 2 mili atau 3 mili itu, otomatis untuk mencapai mata itu dia harus nungging. Seperti gini jadinya nanti, gara-gara kehalang dari gemuk. Harusnya seperti ini, jadinya agak nungging seperti itu. Oke, saya rasa paman paham itu penjelasannya. Kalau sudah sering mengasah atau kemarin mengikuti penjelasan saya tentang ini, insya Allah paman paham. Nah, pisau sama, bukan bevel sama atau beda ya. Yang satu lebih kecil malah sudutnya lebih kecil, yang satu bukaannya lebih lebar kok malah sudutnya lebih tinggi. Harusnya yang bukan lebih lebar, sudutnya lebih kecil. Itu terjadi karena tidak konsisten dalam mengasah atau mengasahnya salah ya, yang kena bagian belakang saja atau bagian mata saja, seperti itu ya. Sebentar paman, ini ada laler, saya usir dulu. Nah, jadi kira-kira penjelasannya seperti itu paman ya. Nah, terus lanjutannya saya bahas lagi masalah konveknya. Kemarin juga ada yang nanya sama saya, berarti apakah konvek itu jelek bang? Harusnya flat. Oh enggak, itu lain konteks ya, berbicara konvek seperti parang atau konvek seperti golok. Kalau dia tipis, konveksnya derajatnya pas sama yang kita inginkan 12 derajat, itu nggak masalah. Permasalahan di sini adalah derajatnya tidak sesuai sama yang kita inginkan gitu. Misalkan kita pengen ngerubah yang bawaan pabrik 1 mili, kita pengen naikin 3 mili, itu kan niatnya mengecilkan yang tadinya 1 mili itu 15 derajat, kita pengen kecilkan menjadi 12 derajat. Niatnya kan pengen bikin dia berasa lebih tajam, lebih enak buat mengiris. Tapi yang terjadi malah berbeda. Yang terjadi sudutnya tidak berubah atau malah naik gara-gara konvek tadi. Nah, jadi bukan permasalahan apakah konvek bagus, flat lebih bagus daripada konvek. Oh tidak paman, pisau konvek saya seperti pisau Jepang yang anatominya tipis sekali dan konvek juga dia, tapi konveknya itu 10 derajat, cuma bahkan ada yang 8 derajat ya, laser cut gitu tipis, itu tajam sekali. Yang jadi masalah di sini adalah niatnya. Ketika paman pengen flat, ya harusnya flat. Ketika paman pengen konvek, harusnya ya konvek. Nah, niat paman kan karena pisaunya flat, mikronya 2 mili atau 3 mili, niatnya ya pengen flat. Tapi ternyata yang terjadi gara-gara ngasah tidak konsisten, dia menjadi ngebulat, matanya konvek seperti ini. Harusnya seperti ini, jadi seperti ini. Setelah diukur di batu, kok tinggi. Setelah dites sudut asanya tinggi. Seperti itu. Ya, kasusnya seperti ini. Nah, ada juga kemarin yang nanya, paman, saya buka matanya, saya bikin sudutnya 15 derajat ya, milinya terserah ya, karena sudut misalnya. Setelah bikin 15 derajat, katanya diukur ya. Pada saat dia naik, misalnya yang tadinya bukanya pakai batu 300, naik ke 800, saya rubah sudutnya menjadi 20. Itu dengan sengaja, dia bilang. Oh, kalau sengaja berarti tahu dong, itu matanya akan menjadi konveks, saya bilang, karena akan menjadi seperti ini. Terus dia bilang, ya nggak apa-apa, saya tapi nggak sadar bahwa itu konvek atau flat atau pengaruhnya apa, konvek dan flat. Intinya dia pengen 20 derajat. Terus saya bilang, kenapa nggak dari awal aja bikin 20? Kenapa tiba-tiba di 800-nya baru naik? Ternyata dia nggak sadar, memang ternyata matanya itu menjadi gemuk. Walaupun tinggi, gemuk. Kalau mau tinggi, paman, mau 20 derajat, bikin aja 20 derajat begini. Kalau mau 15 derajat, berubah begini. Tapi tetap flat, karena dengan flat dia lebih mudah menancap ya, karena dia nggak ada bidang yang mengganggu. Kalau paman begini gemuk seperti ini, itu akan mengganggu daya iris, kegemukannya di sini kurang nancep gitu kalau kita tekan, kita push. Tapi kalau dia flat, dia benar-benar nancep seperti itu. Makanya yang pisau-pisau tertentu kayak hollow ground juga dia akan membantu menancap dalam mengiris, enak bener seperti itu ya. Konvek bukan berarti konvek tidak menancap atau tidak enak. Disesuaikan untuk iris, konvek kadang-kadang dibikin dari atasnya kecil, tipis, lebih tipis supaya bawahnya bisa mencapai sudut 10 derajat sehingga waktu dikonvekin, waktu digemukin, atau waktu dia ketemu matanya, karena dia nggak ada bevel penyudut untuk ketemu matanya. Jadi waktu ketemu matanya, kalau dia dibikin tipis sehingga sudutnya bisa dapat 12 atau 10 derajat dari atas, dia sudah tipis. Tapi kalau dalam pisau-pisau seperti ini, atasnya 3 mili atau 2,5 mili, terus di bawahnya di belakang matanya sekian mili, mau dibikin V untuk ketemu matanya itu, dia agak tebel,
Terus bisa jadi baru dapat 15 mili atau 12 mili karena dia menyudut seperti ini. Kira-kira seperti itu ya Paman ya penjelasan saya. Nah, saya hanya mau ngebahas soal ini karena ini sering kali terjadi dan banyak yang tidak mengerti ya. Tidak mengukur atau ya dia mengukur tapi dia nggak tahu juga penjelasannya tentang ini karena ini pentingnya Paman karena kita walaupun nggak jago ngasah atau belum berpengalaman, tapi kalau kita sudah berpikiran benar, sudah tahu teori-teori seperti ini, insya Allah kita itu ngasahnya akan menjadi lebih mudah. Karena kita paham gitu, bahwa oh ngasah itu kaitannya sama kalau mau merubah performa pisau itu dari tadi yang 15 derajat ke 12 derajat, tentu efek mengirisnya lebih enak. Nah untuk mencapai itu tentu mata itu harus begini, harus begitu ya. Gerakan asah supaya mempengaruhi mata ini begini, begitu ya, harus begini, harus begitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan berarti convex itu jelek, flat lebih bagus, enggak. Hanya tujuannya apa. Kalau tujuannya mau flat ya flat, tujuannya mau convex ya convex. Dan kita berbicara sudut itu tadi ya Paman ya. Kita berbicaranya bukan hanya sekedar misal kayak gini. Jadi pertanyaannya ada yang nanya ya kemarin, Bang, bagusnya 12 derajat, 10 derajat, atau 15 derajat sih? Sebenarnya itu bagus, itu selera ya Paman ya. Kan sudah saya cerita kemarin. Ada yang suka 15, ada yang suka 10, ada yang suka 12, enggak baku. Nah, permasalahan yang saya ceritakan di sini adalah Paman itu mau sudutnya berapa. Itu yang terpenting, bukan permasalahan sudut yang efektif atau yang bagus menurut Paman. Saya nggak masalah. Ada orang lain yang bilang, wah saya suka 15 derajat, saya suka 17, saya 20 juga bisa aja. Atau saya suka ekstrim, 8 derajat, 10 derajat, itu silakan. Permasalahannya di sini adalah seberapa mengerti kita dalam membentuk itu atau dalam meraih itu. Itu yang saya dari kemarin coba jabarkan kepada Paman. Oke, mudah-mudahan Paman mengerti penjelasan saya ini Paman. Saya rasa sudah cukup penjelasannya, bisa dimengerti saya rasa ya. Nah, nanti pertanyaan terakhirnya paling tentang apa ya, tentang jadi untuk meraih konsistensi itu ya bagaimana Paman. Nah oke ya, meraih konsistensi itu banyak hal ya. Yang pertama mungkin ya tadi ya, kita harus tahu dulu beberapa faktor yang menyebabkan kita tidak konsisten ya. Bisa jadi juga faktor batunya yang tadi gara-gara melengkung, bisa jadi memang gara-gara gerakan kita. Nah itu biasanya berdasarkan pengalaman ya, skill Paman ya, jam terbang itu sama apa ya, ya belajar ya practice make perfect ya Paman. Sama ini satu lagi apa ya, teknik mengasah yang benar. Jadi ada nggak tekniknya supaya gerakan kita bisa konsisten? Ya ada dong. Nanti insya Allah maaf Paman, insya Allah kalau saya ada waktu kita akan bahas tentang itu. Gimana gerakan yang seperti apa yang membuat mengasah kita menjadi konsisten. Kalau tentang batu tadi sudah tahu ya, supaya flat batunya juga harus flat ya, jangan gelembung. Jadinya convex kayak parang, kayak orang-orang ngasah pisau di rumah itu parang. Biasanya mereka dibiarin aja batunya ngelembung karena tujuannya juga mata itu akan ngelembung seperti itu. Kita convex itu yang harus dipahami ya Paman, dia tipis atau tebal. Kalau dia ada pergerakan seperti ini yang gelembung atau mengikuti atau ada slightly rounded seperti itu, dia tetap convex. Mau dia 8 derajat pisau Jepang yang convex tipis-tipis, mau dia golok yang sudutnya sekian derajat, mau dia kapak yang tinggi sudutnya 30 derajat, atau parang yang 30, 35 atau 25 derajat, itu kita sebut convex juga karena dia ada pergerakan seperti ini gitu ya. Nah, masalah konsistensi bisa diraih dengan teknik, pengalaman, ya muscle memory, ya perlu diingat ya Paman ya, karena pengalaman itu akan membentuk apa ya, istilahnya muscle memory tadi ya, memori otot ya dalam kita mengasah. Maka kemarin saya pernah menjelaskan cara duduk, tekanan, dan itu akan berpengaruh kepada konsistensi. Banyak hal yang akan berpengaruh kepada konsistensi ya. Mudah-mudahan lah nanti saya punya waktu, saya akan merangkum lagi semuanya. Insya Allah saya akan berbagi dengan Paman tentang teknik atau cara seperti apa yang membuat kita mengasah itu menjadi konsisten. Sehingga nanti ketika pengen flat ya flat, ketika pengen convex ya convex ya. Tapi saya garis bawahi ya sekali lagi bahwa kita ini pakai tangan, manual, pakai batu, kerataan itu juga cuma ya kayak gini, terus namanya gerakan pakai tangan ya gini-gini aja, otomatis masih bisa ditolerir lah. Kalau niatnya flat tapi ternyata masih ada gemuk-gemuk sedikit. Tapi seiring pengalaman kita, seiring kita belajar, seiring kita
sudah sekian lama mengasah ya, seperti saya juga udah sekian lama mengasah, tentu kita pengen mencari kesempurnaan. Nggak harus sempurna, cuma intinya kita pengen bagus, semakin hari semakin bagus, bevelnya rapi, bevelnya rigid, segitiga, nancep, enak, waktu mengiris daging ayam apa segala macam. Dan sudutnya bisa kita hitung, bisa kita sesuaikan sama selera kita, dan kita tahu cara meraihnya, dan itu otomatis ya akan jadi lebih baik lagi kalau kita tahu teori-teori ini dan cara meraihnya seperti apa. Dan ketika ada kasus kenapa seperti yang saya jelaskan di sini, paman-paman sudah paham. Itu maksudnya ya. Jadi saya sekedar sharing tentang ini paman ya. Dari kemarin saya sengaja bikin video yang berbeda menjelaskan tentang ini karena harus mengerti yang kemarin dulu, baru bisa dipahamin yang ininya. Kalau kemarin tentang bukaan bevel dan pengaruhnya terhadap sudut asa, sudut iris, dan sekarang kita berbicara tentang kasus-kasus tertentu yang terjadi pada bevel itu sehingga menyebabkan sudutnya jadi berbeda seperti itu. Ya, oke paman, saya rasa saya cukupkan video hari ini. Tadi saya sudah ceritain ya, ini semuanya ada di sini ya paman ya. Paman bisa lihat. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya paman-paman semua, dan insya Allah mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi ya dalam teori-teori asa, review-review asa, atau kegiatan mengasah selanjutnya masih bersama saya Paman Asabillah ya paman. Terima kasih sudah menyimak paman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.